Ada yang setuju nggak dengan pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka mari kita simak kapan dan bagaimana kedatangan Belanda sampai ke Indonesia. Salam jas merah, kembali lagi bersama Ibu Marcella Sembiring. Hari ini kajian materi kita mengenai sejarah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, yaitu ibu kota Portugis. Nah, pada waktu itu, Belanda masih di bawah kekuasaan Spanyol. Namun, ketika meletus perang 80 tahun atau sering kita sebut dengan revolusi 80 tahun antara Belanda dan Spanyol pada tahun 1568 sampai 1648 yang disebabkan oleh perang antara Belanda dan Spanyol yang awalnya bersifat agama. Nah, karena Belanda mayoritas beragama Kristen Protestan, sedangkan orang Spanyol beragama Kristen Katolik. Perang tersebut kemudian menjadi perang ekonomi dan politik. Nah, karena terjadi konflik antara Belanda dan Spanyol, maka Raja Philip yang kedua dari Spanyol memerintahkan agar kota Lisabon ditutup bagi orang Belanda pada tahun 1585 dan ditambah pada saat itu Portugis juga menjadi kekuasaan Spanyol. Nah, penutupan kota Lisabon ini memicu orang Belanda untuk mencari rempah-rempah ke daerah lain. Maka mulailah diadakan penjelajahan samudra. Orang Belanda mengetahui tentang perjalanan ke wilayah timur itu dari orang-orang Portugis dan dari peta yang berhasil ditemukan oleh Jan Huygens van Riskoten yang merupakan orang Belanda yang berhasil menemukan tempat-tempat di Nusantara yang banyak menghasilkan rempah-rempah untuk diperdagangkan. Nah, peta yang dibuat oleh Jan Huygens van Riskoten ini diberi nama dengan itinerario yang artinya keadaan atau situasi di wilayah timur. Maka pada tahun 1595, Belanda memulai pelayarannya menuju ke Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelius de Houtman dan Peter de Keyser. Nah, kedua tokoh ini melakukan pelayaran menuju ke timur dengan menempuh rute yang dilalui oleh Portugis, yaitu melalui Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Pada tahun 1596, Cornelius de Houtman dan Peter de Keyser mencapai Kepulauan Nusantara yang letaknya di Banten. Nah, pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Nah, kedatangan rombongan Cornelius de Houtman ini pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diberikan untuk berdagang di Banten. Namun, karena Cornelius de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten yang begitu strategis dan hasil tanaman rempah-rempah yang melimpah. Nah, ditambah lagi sikap yang kurang baik seperti sombong. Kadang-kadang mereka berlaku kasar dan suka memaksakan kehendaknya, sehingga membuat orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Akhirnya, Cornelius de Houtman dan Peter de Keyser segera meninggalkan Banten dan kembali ke Belanda dengan membawa cukup banyak rempah-rempah yang ada di atas kapal mereka. Keberhasilan orang Belanda di bawah pimpinan Cornelius de Houtman membuat orang Belanda makin tertarik untuk melakukan pelayaran ke daerah timur. Maka, rombongan kedua dari negeri Belanda yang datang ke Nusantara yaitu di bawah pimpinan Jacob Panink dan Van Werwijk dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Pada saat itu, hubungan antara Banten dengan Portugis sedang memburuk
sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Nah, sikap Belanda sendiri, yaitu Jakub Panik, juga sangat berhati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah seperti lada dan dikirim ke negeri Belanda. Sedangkan 5 buah kapal lainnya menuju ke Maluku. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa Jakub Panik sudah terlebih dahulu mempelajari pengalaman-pengalaman dari Cornelius de Houtman. Sekian materi kita mengenai sejarah kedatangan Belanda ke Indonesia. Di lain waktu, kita akan sambung dengan materi-materi yang lainnya. Salam jas merah untuk kita semua.